Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Anggun Akita Dwi Malasanov dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dengan NIM 3 digit terakhir 001. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi pada praktikum mesin-mesin listrik pertemuan kedua yang membahas tentang dasar kontrol motor listrik, lalu ada DOL starter atau direct online, dan yang terakhir ada simulasi dari software CAD/CAM. Langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Yang pertama ada konsep dasar sistem kontrol. Sistem kontrol digunakan untuk mengatur dan menjaga kondisi sesuai yang diinginkan. Komponen utamanya yang pertama ada input atau set point, lalu ada sensor, lalu ada controller, aktuator, dan yang terakhir adalah output. Jenis sistem kontrol dibagi menjadi dua. Yang pertama ada open loop atau loop terbuka, dan yang kedua ada closed loop atau loop tertutup. Loop tertutup di sini ada umpan baliknya. Contoh dari open loop adalah mesin cuci dan closed loop adalah AC. Tujuan sistem kontrol. Tujuan sistem kontrol yang pertama adalah menjaga stabilitas sistem. Lalu yang kedua ada meningkatkan keamanan, yang ketiga ada meningkatkan efisiensi penggunaan energi, dan yang terakhir ada memudahkan manusia dalam pengoperasian. Lalu, ada fungsi dan cara kerja komponen listrik esensial. Yang pertama adalah saklar. Saklar adalah perangkat dasar yang berfungsi untuk memutus dan menghubungkan aliran listrik dalam suatu rangkaian. Saklar bekerja dengan menggerakkan kontak mekanis. Ketika kontak bersentuhan, arus akan mengalir. Ketika terpisah, aliran arus akan terhenti. Ada berbagai jenis saklar, termasuk saklar tunggal untuk satu lampu, saklar ganda untuk dua lampu, dan saklar seri untuk mengontrol dua beban terpisah dari satu lokasi. Saklar tukar juga umum digunakan untuk mengontrol lampu dari dua lokasi. Lalu ada MCB. MCB dirancang untuk melindungi rangkaian listrik dari dua kondisi berbahaya. Yang pertama ada kelebihan beban, dan yang kedua ada hubung singkat. Cara kerjanya adalah, saat terjadi kelebihan arus, elemen bimetal di dalam MCB akan memanas dan membengkok, memicu mekanisme trip. Untuk hubung singkat, kumparan elektromagnetik akan menghasilkan medan kuat yang langsung memutuskan sirkuit. Keunggulannya adalah sekring yang harus diganti. MCB dapat direset setelah kondisi abnormal teratasi, menjadikannya solusi perlindungan yang praktis dan efisien. Ini sangat penting untuk menjaga keamanan instalasi listrik rumah tangga dan industri. Lalu ada kontraktor. Kontraktor adalah saklar yang digunakan untuk mengendalikan aliran daya listrik yang sangat besar, seringkali pada aplikasi industri seperti motor listrik, pemanas, dan pencahayaan berdaya tinggi. Cara kerjanya melibatkan kumparan elektromagnetik yang ketika dialiri arus akan menghasilkan medan magnet untuk menarik atau melepaskan kontak utama, sehingga menghubungkan atau memutuskan sirkuit daya. Komponen kritisnya terdiri dari kumparan atau koil, kontak utama untuk sirkuit daya, dan kontak bantu untuk sirkuit kontrol atau indikasi status. Lalu ada relay. Relay berfungsi sebagai saklar listrik yang dikendalikan oleh sinyal listrik lain yang lebih kecil. Ini memungkinkan sirkuit daya tinggi dikendalikan oleh sirkuit kontrol daya rendah. Relay sangat penting dalam otomatisasi dan sistem kontrol, seperti pada sistem keamanan, otomotif, atau pengontrol industri. Cara kerjanya, ketika arus kecil dialirkan ke kumparan relay, ia menciptakan medan magnet yang menarik armatur. Gerakan armatur ini kemudian membuka atau menutup kontak listrik, sehingga mengontrol sirkuit yang terhubung. Relay dapat dibedakan menjadi relay elektromagnetik dan relay solid state. Lalu ada relay beban lebih atau overload relay. Relay beban lebih dirancang khusus untuk melindungi motor listrik dari kerusakan akibat arus yang berlebih dan berkepanjangan, yang dapat menyebabkan panas berlebih dan kegagalan isolasi. Ia secara presisi mendeteksi arus yang melebihi batas aman yang telah ditentukan,
Prinsip kerjanya seringkali didasarkan pada elemen bimetal yang terdiri dari dua logam berbeda koefisiensi muai. Panas dari arus berlebih membuat bimetal membengkok, mengaktifkan saklar yang memutuskan daya ke motor. Lalu ada timer. Timer adalah perangkat yang digunakan untuk mengontrol operasi peralatan listrik berdasarkan durasi waktu. Cara kerjanya, timer dapat menggunakan rangkaian elektronik untuk timer digital atau mekanis untuk timer analog, untuk menghitung interval waktu yang telah diatur. Setelah waktu tercapai, ia akan mengaktifkan atau menonaktifkan sirkuit yang terhubung. Jenisnya terdapat timer analog, seringkali dengan putaran untuk pengaturan waktu, dan timer digital dengan layar LCD dan tombol untuk pengaturan yang lebih presisi. Lalu di sini ada rangkaian dasar dan dual starter. Rangkaian latching. Latching relay merupakan jenis elektromagnetik menggunakan mekanisme latching untuk mempertahankan posisi saklar setelah mendapat impuls listrik. Ini contoh yang pertama. Lalu contoh yang kedua adalah flip-flop. Flip-flop adalah salah satu bentuk latching yang paling umum digunakan dalam sirkuit digital. Yang ketiga ada latching solenoid valve. Digunakan untuk mengunci posisi katup secara otomatis setelah mendapat sinyal impuls listrik. Lalu yang keempat ada latching limit switches. Merupakan jenis saklar batas yang memiliki mekanisme latching untuk mempertahankan posisi kontaknya setelah batas tertentu tercapai. Yang kelima, ada latching push button atau tombol latching. Adalah jenis kontrol yang dapat tetap berada dalam posisi tertentu setelah ditekan. Lalu yang keenam ada latching power relays, adalah jenis relays yang digunakan untuk mengendalikan daya listrik dalam aplikasi industri. Yang terakhir ada magnetic latching contactor. Contohnya seperti ini. Ini merupakan jenis perangkat elektromagnetik yang digunakan untuk mengendalikan daya listrik dalam aplikasi industri, menggunakan magnet internal untuk mempertahankan posisi kontak setelah diberikan impuls listrik, yang mengurangi konsumsi daya dan menghasilkan keandalan yang lebih tinggi. Nah, lalu di sini ada rangkaian dual starter atau direct online. Bisa dilihat di sini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Selanjutnya, saya akan memberikan tutorial simulasi pada software CADSIMU. Untuk simulasi rangkaian dual starter atau direct online starter menggunakan software CADSIMU, di sini kita buka terlebih dahulu. Lalu untuk langkah awalnya, kita akan memasukkan password untuk membuka software tersebut. Setelah itu, di sini banyak komponen-komponen yang bisa kita gunakan. Software CADSIMU ini memiliki hampir semua hal tentang sirkuit kontrol. Di sini ada sumber daya atau power, lalu ada juga MCB, dan di sini ada bentuk 2 dimensi dan juga bentuk 3 dimensi. Di sini ada motor 3 fasa dan yang lainnya. Untuk rangkaian dual starter sendiri, saya menggunakan software CADSIMU ini. Untuk rangkaiannya seperti ini.
Ini untuk rangkaiannya. Di sini ada sirkuit daya dan sirkuit kontrol. Untuk sirkuit daya itu sendiri, di sini menggunakan power yang ini. Lalu untuk posisinya bisa menjadi horizontal karena dimiringkan. Lalu untuk yang warna merah, biru, hijau, dan hitam ini adalah kabel. Untuk warna hitam itu untuk netral, dan untuk biru, maksud saya untuk hijau yang putus-putus ini untuk ground. Lalu di sini ada MCB, lalu ada kontraktor, lalu ada relay beban lebih, dan di sini ada motor 3 fasa. Nah, untuk sirkuit kontrolnya di sini ada MCB juga, lalu ada yang MMS ini adalah emergency switch, lalu ada relay beban berlebih, lalu ada coil atau kontraktor, lalu ada LED-nya. LED ini nantinya untuk menjadi sinyal yang menandakan bahwa motor tersebut menyala atau berfungsi dengan baik. Lalu di sini kan ada on dan trip. Saya akan menambahkan untuk yang off. Di sini untuk lampu ini sendiri, sinyalnya adalah mengambil NC dari kontraktor. Jadi nantinya NC ini akan dibaca dan yang akan menjadi status kontraktor ketika mati. Tapi ketika menyala, itu akan menjadi normally open dan lampu akan mati. Setelah seperti ini, saya akan menjalankan simulasi yang sudah saya buat.
Kita akan tutup dulu MCB yang di sirkuit dayanya ini. Lalu yang di kontrol juga. Nah, seperti ini. Nanti yang off akan menyala, jadi arus mengalir ke off, dan off di sini menunjukkan bahwa motor mati. Untuk ini akan saya ganti namanya terlebih dahulu supaya lebih rapi. Untuk emergensinya ini salah, kita ganti terlebih dahulu. Kita gunakan yang NC ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi tidak perlu dibuka atau tutup. Kita nyalakan MCB-nya. Nah, di sini off-nya nyala. Lalu kita akan start. Nah, di sini akan on dan off-nya ini akan mati. Lampu merahnya ini akan mati karena kontraktornya tertutup, dan di sini menandakan motor jalan karena yang ini on. Lalu NC jadi terbuka dan lampu merah tidak akan menyala seperti ini. Lalu kita klik stop. Lampu merah akan menyala dan motornya tidak akan menyala. Nah, seperti itu untuk rangkaian dual starter atau direct online. Lalu kita coba untuk yang trip. Sama seperti tadi, kita nyalakan terlebih dahulu. Nah, setelah seperti ini, kita klik yang relay relay beban berlebihnya ini. Nah, dia akan trip. Nah, seharusnya off ini tidak di sini. Kita modifikasi terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Jadi nyambung ke sini. Nah, seperti ini. Kita coba nyalakan. Lalu kita start. Dan nah, seperti ini. Jadi yang awalnya trip ini akan menyala bareng dengan yang off ini, namun setelah dimodifikasi, tripnya akan menjadi menyala sendiri. Kurang lebih seperti itu untuk simulasi rangkaian DOL dari software CADSIMO. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dan simulasi yang dapat saya berikan. Terima kasih.